Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope everything's okay this morning. Today our topic is pembelajaran 2, yaitu membahas tentang siswa bisa membuat kalimat sederhana tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siswa juga dapat mengetahui makna dari ciri-ciri makhluk hidup, dan siswa dapat memahami apa arti bersyukur serta simbol Pancasila, sila pertama. Ya, sekarang before we study, let's play together. Play begin. Finish. Let's open page 11. Oke. Nah, kalian baca dulu percakapannya. Kalian bisa minta bantuan kepada ayah bunda kalian untuk menjadi Maulana, Manda, ataupun Edo. Kalian pahami teksnya ya. Setelah kalian membaca, kalian langsung bisa mengerjakan di halaman 12. Tugasnya yaitu nomor 1 sampai nomor 3. Nah, sekarang untuk menjawab nomor 1, siapa saja yang terlibat dalam percakapan di atas? Sudah tahu ya, ada 3 tokoh, yaitu ting 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 ting, tung 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 tung, dan teng 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 teng. Gitu ya. Next, selanjutnya untuk nomor 2. Tuliskan kalimat dalam percakapan di atas yang ada pada kata-kata berikut. Misiri contohkan misalnya yang tumbuh, kata tumbuh. Percakapannya ada di Maula. Dari paling bawah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari bawah itu baris ke-6. Maula mengatakan, iya dari telur. Tumbuh, 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 jadi semut deh. Ada kata tumbuhnya itu kan? Nah, kamu tulis ulang. Jangan lupa perhatikan huruf kapital, tanda petik, dan full stop. Oke? Next. Untuk nomor 3, carilah informasi tentang makna dari kata-kata berikut. Di pembelajaran sebelumnya, Misiri sudah menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu ada bergerak. Bergerak itu maknanya berpindah tempat. Kalian tulis ya. Selanjutnya, bernafas. Bernafas adalah proses menghirup udara apa? Nah, kalian tulis menghirup udara apa dan menghembuskan nafas apa? Menghembuskan udara karbon dioksida dengan simbolnya itu apa ya? Selanjutnya tumbuh. Tumbuh itu proses dari kecil menjadi besar. Ingat nak perbedaan tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu dari kecil menjadi besar. Dari pendek menjadi tinggi. Sedangkan berkembang dari yang tidak bisa menjadi bisa. Misalnya, kalian belum bisa mengikat tali sepatu. Nah, karena kalian sudah kelas 3, kalian sudah bisa. Artinya, itu mengalami berkembang. Gitu ya. Sip. Selanjutnya, berkembang biak. Nah, berkembang biak itu apa ya? Bertambah banyak. Membutuhkan makanan. Maknanya itu setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk survive, untuk bertahan hidup, karena makanan adalah sumber energi kita. Seperti itu ya, kalian tulis. Diperhatikan juga huruf kapitalnya. Nah, untuk nomor 4, buatlah kalimat sendiri dengan menggunakan kata-kata berikut. Kata bergerak. Kalian buat kalimatnya ya. Bisa kan? Tidak mesti dicontohkan ya. Kalian kerjakan. Semangat!
Kalau kalian sudah mengerjakan, cepet banget sih Miss. Ya, ini kan di video cepet, nanti kalian kerjakan dulu. Oh ya, jangan lupa ya untuk selalu setornya menggunakan timestamp dan upload di Google Classroom agar bisa langsung dinilai oleh guru kalian. Nah, selanjutnya baca halaman 13, makhluk hidup dapat bergerak. Coba perhatikan batu yang ada di pinggir sungai. Batu itu tidak dapat bergerak, bukan? Batu hanya dapat bergerak bila ada aliran air yang cukup kuat mengenainya. Berbeda dengan batu, sapi dapat bergerak sendiri mencari makan. Ini menunjukkan bahwa makhluk hidup dapat bergerak, sedangkan benda mati tidak. Ya, begitu ya. Contohnya, kucing bisa bergerak. Boneka kucing apakah bisa bergerak? Bisa bergerak, tapi kita gerakin sendiri, ya kan? Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu dari dia bergerak atau tidak bergerak. Seperti itu ya. Makhluk hidup bergerak untuk melakukan aktivitas atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya untuk mencari makan dan menghindari serangan musuh. Semut itu bergerak untuk mencari sumber makanan, untuk bisa survive, atau juga bisa menghindari serangan musuh. Kalau ada serangan musuh, kita nggak mungkin diam saja, tapi kita bergerak. Makhluk hidup bergerak menggunakan alat gerak yang dimilikinya. Contohnya, manusia bergerak dengan kaki. Ikan bergerak dengan sirip. Cacing bergerak dengan apa ya? Ya, dengan perut. Kuda bergerak dengan kaki. Burung bergerak dengan sayap doang. Saat dia hinggap di ranting, iya betul, burung bergerak dengan kaki ataupun sayap. Itu ya contohnya. Sekarang next page. Ternyata tumbuhan juga bergerak loh. Kemarin Miss Ika sudah menyampaikan ada contohnya. Tumbuhan bisa bergerak mendekati cahaya matahari. Contohnya seperti ini. Dan ada juga putri malu saat disentuh daunnya akan menutup. Seperti ini. Dan apakah kalian tahu ada juga loh tumbuhan Venus flytrap. Nah, tumbuhan ini seperti mulut yang terbuka ya. Jadi, tumbuhan Venus flytrap ini dia terbuka. Dia mengeluarkan bau agar serangga bisa masuk ke dalam mulutnya. Saat serangga masuk ke dalam mulutnya, maka dia akan menutup. Proses menutup ini disebut bergerak. Makanya, tumbuhan Venus flytrap ini bisa juga bergerak. Seperti itu ya, jadi tumbuhan juga bisa bergerak. Tapi bergeraknya pasif karena tidak berpindah tempat. Seperti itu. Ini Siri mau menjelaskan dulu. Kita baca dulu halaman 17. Kita dapat bergerak ke sana kemari. Dengan bergerak, kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kemampuan kita untuk bergerak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, kita harus bersyukur. Bersyukur adalah contoh perilaku sila pertama. Dengan simbol seperti ini, apakah kalian ingat? Simbol bintang ini bunyinya apa sih ya silanya? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Good job, kalian masih pada hafal. Nah, sekarang contoh penerapan atau perilaku yang berkaitan dengan sila pertama. Yaitu pertama, bersyukur ya. Nah, bersyukur ini ada banyak loh. Yang pertama, menghindari perilaku buruk yang dibenci oleh Tuhan.
Nah, kalian tidak boleh sombong, tidak boleh egois, tidak boleh pelit. Jadi kalian harus baik kepada teman kalian agar kalian disenangi oleh teman. Yang kedua, selalu ingat kepada Tuhan. Kita sebagai makhluk yang beragama, manusia yang beragama, kita harus mematuhi aturan segala yang ada di agama kita, ya. Dan kita juga harus ingat kepada Tuhan kita dengan cara sholat 5 waktu, membaca Quran, membaca Iqra, juz amma, seperti itu ya. Selanjutnya melaksanakan ibadah juga sudah. Nah, berbakti kepada orang tua dan guru. Misalnya sebelum kalian pergi, kalian harus izin. Kalau misalnya nggak dibolehin, pergi diam-diam atau tetap stay at home. Kalian tetap stay at home ya. Jangan pergi diam-diam. Pasti bunda kalian tidak membolehkan kalian pergi. Pasti ada alasannya. Dan kalian harus mengerti. Dan juga harus patuh kepada guru. Karena guru merupakan orang tua kalian saat kalian berada di sekolah ya. Kalian harus sharing apapun itu. Misalnya lagi berantem sama temen. Tapi itu bukan perilaku yang terpuji ya. Kalian selalu harus sharing, harus mengerjakan tepat waktu tugasnya. Jangan bercanda saat guru menerangkan, seperti itu ya. Menuntut ilmu dan belajar dengan giat. Nah, selama home learning, meskipun kalian tidak masuk sekolah, tapi kalian harus tetap semangat. Karena kalian sudah kelas 3 ya. Harus tetap semangat. Cepat mengerjakannya, maka nilainya akan lebih sempurna. Tapi harus hati-hati juga, lebih teliti ya. Dan merawat kesehatan tubuh seperti ini. Untuk laki-lakinya, jika ada rambut, maka kalian harus menyisirnya dengan rapi. Jangan tidak disisir, nanti acak-acakan dan dilihatnya tidak enak ya. Selanjutnya juga kalian harus menggosok gigi minimal 2 kali sehari, yaitu saat pagi dan saat mau tidur. Seperti itu ya. Selanjutnya juga kalian juga mandi yang rutin. Jangan karena sekolahnya itu dari rumah, kalian hanya memakai seragam. Siapa yang kayak gitu? Nah, itu jadi membuat bau, nanti peka terhadap rangsangan di lingkungan sekitarnya. Ih bau, ih bau. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh bersyukur yang merupakan penerapan dari Pancasila sila pertama ya. Kalau sudah, kalian kerjakan halaman 17 ya. Setelah mengerjakan, mohon di foto menggunakan timestamp dan diupload di Google Classroom atau GCR. I think it's enough for today. Semoga kalian bisa memahami. Selalu mesti ingatkan jika masih bingung atau keliru atau masih gimana-gimana, kalian bisa video call atau chat messenger ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.